Nah, jadi kalau kita lihat ombak ini sangat besar kawannya, besar sekali. Jadi berbeda dengan ombak-ombak pada umumnya. Nah, tadi kita datang ini kecil, tiba-tiba kita turun ombaknya itu besar. Nah, kita akan lari ke sebelah kiri kawan. Di bebatuan karang sebelah kiri itu kita akan melewati batu karang untuk sampai ke tujuan yang kita maksud. Nah, di sebelah itu juga itu ada goa tempat orang bertapa kawan. Nanti akan saya lihatkan. Nah, dari sini saya berlari juga itu kejar-kejaran dengan ombak. Jadi kalau saya pelan bisa-bisa kena tumbur dengan air ombak, bisa-bisa terbawa dengan air ombak. Jadi memang benar-benar membutuhkan skill yang luar biasa untuk tempat ini ya. Karena memang tidak semua orang sampai ke tempat ini. Bahkan tempat ini pun banyak yang tidak tahu. Tetapi kalau orang yang tahu dengan tempat ini, mereka sudah bersahabat dengan tempat yang saya datang ini kawan. Karena tujuan kita itu ada di sebelah selatan kawan. Di sebelah selatan, jadi kita membutuhkan perjalanan lagi untuk menuju ke tempat yang saya maksud. Nah, apabila kita tiba di tempat ini, banyak orang-orang ini. Begitu dia tiba di tempat ini, biasanya mereka melakukan sebuah sesajen seperti buah-buahan, seperti kembang. Nah, tapi kita tidak bawa karena memang tujuan kita bukan itu. Tujuan kita hanya ingin mengambil pusaka dari para leluhur yang berupa keris, yang mana pusaka itu sudah saya ketahui tempatnya berada di atas batu karang yang menyerupai mahkota dari Bunda Ratu Kidul. Tetapi sebelum kita sampai di mahkota itu kawan, itu di tempat ini, di depan saya akan menunjukkan dulu satu goa yang sering dipakai ritual ya. Terakhir dengar-dengar di tempat ini yang ritual itu dari Aceh, orang dari Aceh. Mereka datang ke tempat ini selama 41 hari. Itu bertiga. Mereka datang bertiga 41 hari di sini. Nah, inilah untuk tiba ke suatu tempat yang kita tuju itu membutuhkan pengorbanan yang sangat luar biasa. Jadi buat para sahabat Bang Ray Lampung yang belum subscribe channel Bang Ray Lampung, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Bang Ray Lampung. Jadi sebelum saya menyeberang, saya akan menunggu air laut ini kecil dulu kawan. Jadi saya meminta agar air laut ini jangan besar dulu, karena saya ingin berlari ini. Nah, setibanya di tempat ini, tepat di hadapan saya itu ada satu goa kawannya. Di depan goa itu ada namanya batu sejadah. Batu sejadah itu biasanya dipakai orang-orang yang datang sini untuk beribadah, sholat, yang melakukan sholat. Ketika mereka keluar dari goa di depan saya ini, mereka sholat di depan goa itu. Nah, inilah kawan goanya. Biasanya kalau kita beruntung di sini banyak makanan, banyak buah-buahan. Nah, jadi langsung saja kita masuk. Goa ini tidak besar kawan, kecil. Nah, inilah goa kedua. Nah, biasanya mereka melakukan ritual di tempat ini, dan di sini juga ada bekas dupa ya, dupa yang belum lama lah. Ini bisa kita lihat belum lama dupanya. Bekas mereka melakukan ritual di sini. Dan di tempat ini kawan, ini banyak sekali orang-orang yang belum pernah bertemu dengan Bunda Ratu Kidul. Ketika mereka datang ke tempat ini, ada yang 3 hari atau 41 hari mereka bertemu, didatangi dengan
sosok dari Bunda Ratu. Nah, sekarang tempat saya duduk ini namanya itu Jambe 7, kawan. Batu, di mana batu itu berbentuk seperti tangga. Nah, tepat di depan saya duduk itu seperti halaman. Nah, mereka juga meyakini bahwa halaman inilah tempat berhentinya kereta dari Bunda Ratu Kidul ataupun kereta kencana ya, milik dari Bunda Ratu Kidul. Kalau seandainya air ini kering ataupun surut air laut ini, di depan itu ada seperti kolam, ada tempat-tempat duduk. Nah, tetapi kita tidak bisa melihat karena air di depan ini, air laut ini sedang pasang ya, sedang besar. Jadi hanya bisa melihat seperti ini saja, kawan. Nah, lokasi kita tidak jauh dari tempat saya duduk ini, itu ada batu karang yang menyerupai dari mahkota dari Bunda Ratu Kidul. Nah, jadi saya akan langsung menuju ke tempat itu karena tujuan kita di batu karang itu, kawannya, di batu karang yang menyerupai dari mahkota Bunda Ratu Kidul. Dan ada juga di antara mereka yang melakukan semedi di atas mahkota batu karang itu, mahkota dari Bunda Ratu Kidul. Nah, ini perlu kalian ketahui, kawan, tempat saya berada ini orang-orang mempercayai sebagai pintu gerbang menuju istana dari Bunda Ratu Kidul. Ini pintu gerbang kedua, ya. Pintu gerbang, karena untuk menuju ke istana Bunda Ratu Kidul itu dibagi menjadi 2 versi ya. Ada pintu gerbang 1, gerbang 2, gerbang 3. Nah, itu secara gaibnya. Nah, secara nyatanya, kawan, itu ada gerbang 1, gerbang 2, gerbang 3 juga. Nah, dan pintu gerbang itu dibagi di masing-masing tempat. Tempat di mana saya berada ini itu di Lampung. Nah, itu kita bisa lihat tepat sekali di ujung itu ada batu karang yang menyerupai dari mahkota Bunda Ratu Kidul. Kita akan mendekat ke sana tadi. Nah, di tempat saya ini itu pintu gerbang kedua. Pintu gerbang kedua. Pintu gerbang utama itu ada di daerah ujung kulonnya, itu di daerah Banten. Pintu gerbang kedua ada di daerah Lampung Selatan tempat saya berada. Dan pintu gerbang terakhir ketiga itu ada di daerah Pantai Selatan, di daerah Samudra, di daerah Batu Karanggajah ya, itu di daerah Garut Samudra. Berdekatan dengan kerajaan yang digoibkan ataupun tempat di mana Eyang Prabu Siliwangi memoksakan dirinya, ya itu gerbang ketiganya. Nah, itu secara nyatanya kalau sama saja seperti kita ingin datang ke istana Bunda Ratu Kidul, itu kita harus melewati 3 pintu gerbang, gerbang 1, gerbang 2, dan pintu gerbang ketiga. Nah, sekarang saya sudah dekat sekali dengan batu yang menyerupai mahkota dari Bunda Ratu Kidul dan saya akan mengambil pusaka di batu itu. Tetapi lautnya saat ini masih besar, kawannya. Masih besar. Jadi kita tunggu laut ini kecil dulu. Entah berapa lama ini. Semoga saja lautnya itu kecil. Nah, banyak di antara mereka berkata, bagaimana saya bisa mendapatkan pusaka itu? Nah, sebenarnya video ini bagian dari perjalanan saya ketika saya mendapatkan pusaka itu, kawan. Dan pusaka itu saya bisa menjamin, ya, saya bisa menjamin itu tidak akan ada duanya. Banyak orang yang sudah datang untuk membayari ataupun membeli pusaka saya. Dulu ada orang dari kerajaan Arab Saudi, ada juga dari Aceh, ada juga dari Bali, ada juga dari Jakarta, bahkan ada kolektor-kolektor. Mereka berani membayar dengan harga yang sangat mahal. Itu miliaran, ada juga yang 100 miliar pusaka saya itu. Yang pusaka yang kalian lihat tadi itu. Nah, tetapi pusaka itu tidak akan saya jual karena itu adalah pusaka leluhur yang sangat luar biasa dan tidak ada duanya. Mungkin kalian banyak melihat bentuk-bentuk pusaka yang berbentuk naga, tapi kalian tidak akan pernah melihat pusaka seperti yang ada di dalam video saya. Pusaka yang berbentuk seperti kulit ataupun dari sisik naga itu sendiri. Itu tidak akan ada. Saya bisa menjamin, saya sudah bisa memastikan kalaupun ada itu hanya duplikatnya saja. Jadi untuk namanya tidak perlu saya sebutkan namanya. Apabila kalian benar-benar seorang spiritual, mengerti tentang Bunda Ratu ataupun Nyi Roro Kidul atau Pantai Selatan, ketika kalian melihat ke sini, kalian akan tahu
dengan keris itu dan kalian akan tahu siapa saya sebenarnya. Jadi saya tidak akan menyebutkan secara gamblang di sini kawan ya. Nah, di sini kawan, saya akan mencoba untuk berkomunikasi dulu sebentar di tempat ini. Itulah batunya kawan. Nah, batu itu ya luar biasa itu langka itu. Di setiap pantai seluruh Indonesia ini mungkin hanya ada satu.